Oke, kan seperti yang tadi kakak tanyakan dan aku jawab ya gitu. Kebanyakan memang menggunakan approach SI dan BT ya gitu. Tapi kenapa sih dengan fokusnya OTD kemandirian yang banyak digunakan tuh approach-nya malah SI sama BT gitu? Oke, jadi kalau misalnya dari approach yang digunakan khususnya di anak mungkin ya. Kalau di anak itu karena perkembangan anak, mungkin banyak parents yang udah sering tahu tentang pyramid of learning. Iya, betul. Ya, mungkin bisa dimunculin nanti di sini ya. Iya, ting gitu. Jadi ini pyramid of learning. Nanti dasar dari kemandirian anak untuk mencapai tahapan kemandirian dan juga aktivitas pembelajaran itu dasarnya adalah di sensorinya dulu. Jadi kalau misalnya sensori ataupun proses perkembangan anak di atas sensori ini belum terpenuhi, anak itu akan punya masalah pada kemandiriannya dan juga aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, kenapa berbagai macam klinik itu pakai approach-nya itu sensori integrasi. Dan mungkin ada juga yang ada nanti kalau misalnya digabungkan dengan behavior, itu juga karena akan membantu dari melengkapi dari approach sensori integrasi tersebut gitu. Oke, berarti pada intinya adalah nggak bisa nih mencapai segitiga yang paling atas gitu ya. Kalau misalkan di dasarnya belum benar nih parents kayak gitu, makanya mungkin banyak menggunakan approach SI ya, SI atau sensori integrasi dan BT seperti itu. Karena memang banyak banget kak parents tuh yang kayak gimana ya Miss biar bisa ini tapi belum melihat nih, maksudnya ini komponen yang bawahnya tuh belum terpenuhi loh kayak gitu. Jadinya memang ya setiap kita report gitu ya, khususnya aku gitu, setiap report pasti akan menjelaskan itu tuh sensori-sensori itu dulu gitu. Kalau dari kakak sendiri suka banyak gak sih parents yang nanya kayak gitu, kayak kenapa sih Miss kok malah sensornya dulu, atau kenapa sih Miss harus kayak gini dulu main-main gitu? Iya, kalau dari pengalaman aku sendiri tuh banyak banget karena bahkan karena aku tuh udah lumayan lama ya di dunia praktis. Jadi waktu itu banyak yang nanya, Miss kok terapinya main-main aja? Apa gunanya, apa bedanya terapi main di ruangan SI sama di playground biasa gitu. Itu banyak banget parents yang nanya. Tapi ya pasti berbeda karena di ruangan SI itu sendiri ada terapisnya, ada praktisi OT-nya yang akan mengarahkan permainan yang lebih terarah untuk menstimulasi sensori-sensori dari anak tersebut gitu. Yang nantinya tujuannya memang akan ke aktivitas kemandiriannya. Gitu. Jadi dari tingkatan paling bawah naik gitu. Nanti akan muncul segitiga di sini. Ting gitu. Oke. Tapi untuk supaya anak nih lebih siap ya masuk ke tahap kemandirian gitu, selain daripada sensorinya, apa sih yang harus dipersiapkan supaya anak tuh bisa lanjut ke aktivitas kemandirian nih? Apa yang harus dikuasai oleh anak gitu?